nanti bagaimana tata caranya kita bisa saksikan bareng-bareng. Ajarkan materinya di kelas 11. Jadi kalian mungkin kembali untuk merefreshnya dengan sedikit beberapa tahapan yang nantinya kalian harus pelajari atau mungkin harus ingat-ingat kembali dalam pelajarannya. Yang pertama, ya, karena ini pelajaran adalah setiap kaum muslimin itu wajib dan hukumnya adalah fardu kifayah jenazah, ya, atau menjalankan daripada kegiatan-kegiatan mulai dari awal sampai akhir perawatan jenazah ini. Ketika seorang muslim saudara kita meninggal, itu adalah hukumnya fardu kifayah. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Apa fardu kifayah? Fardu kifayah apa? Hukumnya fardu kifayah apa? Fardu kifayah jika sudah ada yang mengerjakan maka gugur dosa siapa? Ya, jadi fardu kifayah itu wajib dilaksanakan ya bagi salah satu ya, kaum mukminin yang jika sudah dilaksanakan maka gugurlah kewajiban yang sudah dibebankan kepada kaum muslimin tersebut, ya. Nah, ketika posisi ada berita duka telah meninggal dunia fulan bin fulan, maka tentunya tahapan yang pertama apa yang harus dilakukan? Baca doa, zikiran, atau gini ketika di UGD, ya, atau ketika posisi di rumah sakit dia terbaring atau naudzubillah kecelakaan, ya. Maka apa yang pertama kali harus dilakukan oleh bagi kaum muslimin yang mendengarnya atau yang melihatnya? Apa yang harus dilakukan? Ucapin innalillahi tarji, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka insya Allah ini kita akan praktekkan langsung biar langsung paham, karena kalau materi sudah selesai. Jadi yang kita akan pelajari di sini adalah langsung praktek memandikan jenazah, mulai dari ya memandikan, kemudian apa lagi? Mengkafani, kemudian apa? Menyalatkan, terakhir menguburkan. Nah, siapa yang mau jadi jenazahnya nih? Mayatnya. Ayo sini Bu. Siap. Kamu. Ya. Oke, ini kamu udah siap-siap. Bajunya udah. Bajuin aja nggak apa-apa. Kamu buka baju nggak? Ini buka. Ya udah. Karena terbasah. Oke. Nah, ketika anggap saja ini sudah berbaring, posisi berbaring sekarang. Tiduran situ. Udah. Tiduran. Ya, mungkin lagi silaturahmi baru tahu ya. Assalamualaikum, coba kamu bikin ekspresi orang ketika kamu tahu dia meninggal gimana? Nangis. Kamu masuk ke rumahnya. Ya, assalamualaikum. Seluruh bajunya, mencuci seluruh bajunya. Dengan apa diluputinya? Karena dia itu posisi, kalau dengar dulu, posisi ketika di baju yang diketikkan oleh orang yang masih hidup begitu meninggal. Ya, ditutupin dulu, tutup biasa. Nah, kemudian bajunya itu mau nggak mau harus ambil gunting untuk dirobek, ya. Jadi digunting, bajunya digunting, ya. Jadi nggak boleh dibukain, diangkat, ditarik, nggak usah, nggak boleh. Jadi harus digunting. Ya. Atau pelan-pelan, kalau mau buka juga nggak apa-apa, ini syarat doang ya. Nggak apa-apa dibuka pelan-pelan, itu juga
salah boleh. Nah kemudian setelah itu ya maka apa yang harus kita lakukan, mereka ya yang keluarganya yang tahu itu harus memindahkan ke tempat yang kira-kira nanti para pentajia datang dia posisinya udah siap ya, artinya dibacakan dan didoakan sambil kita menunggu atau menanti tahapan berikutnya yaitu memandikan. Nah ketika posisi memindahkan maka di sini perlu orang karena nanti posisinya seperti kita tidur, sunnahnya menghadap kiblat ya. Maka kita pindahkan dia ke pembaringan. Ayo siapa angkat, tiga orang Ayo 3 orang. kiblatnya madep sana ya, dipindahkan. Pindahin. Ntar baru dia ganti. Gak apa-apa, yang penting caranya, teknis. Pelan-pelan, gimana cara ngangkatnya? Cara ngangkat main gimana? Udah kamu tidur aja. Cara ngangkatnya gimana? Jangan diraba-raba pak. Palanya. Nah, cara ngangkatnya. Jadi cara ngangkatnya itu tangan dimasukkan ke bawah, digeser dulu, jadi angkat digeser. Nah, ditarik, palanya diangkat, digeser gitu. Angkat 1, 2, 3 bareng angkat. Nah, pindahin ke sana, ke sini. Kiblat mana kiblat? Belum dulu di sini dulu. Itu belum. Kakinya di sini. Kakinya di sini. Nah, sini. Pelan-pelan, turunnya juga pelan-pelan. Nah, cipit. Oke, udah selesai. Maka ketika sudah selesai di sini, ya, cari tempat yang kira-kira posisinya udara itu ada sirkulasinya, berputar. Makanya dia dalam posisi sebetulnya sudah berperang melawan sakitnya sakaratul maut. Maka harus dikasih sesuatu yang sejuk. Kalau ada kipas, kasih kipas, nggak apa-apa kanan kirinya. Nah maka setelah itu ya dibacakan doa biasanya kan. Nah maka posisi pala ini harus nanti kita angkat ke atas tempat pemandian. Angkat dulu dibacain. Kita sekarang angkat ke pemandian ya. Iya. Dibuka. Bisa pakai kos ini aja pak. Apa-apa. Soalnya kan kos oblong. Nanti ribet memandinya. Iya, udah buka aja bajunya. Udah ngambil. Ayo. Iya. Bajunya buka. Kaosnya. Itu bener lah, lama itu bro. Coy ini gue kayak orang Betawi anjir. Lu kok berantem Ini palanya sono yuk. Ini palas nih. Main nahan dan gue long sebetulnya ini. Jangan dibanting. Taruh turun. Dadah. Sini nih. Ayo, yang bener be. Membersihkan si mayit dulu karena mayit itu posisi ketika baru meninggal dia mungkin baru makan nasi goreng ya kan? Atau mungkin baru makan pizza. Nah itu pasti masih ada di dalam lambungnya. Nah untuk itu juga nanti harus dibersihkan, kemudian dicubukin, kemudian juga kukunya yang hitam banyak bawa kotoran dibersihkan. Ya kemudian mungkin dia perlu untuk pengait itu atau sumber atau mungkin tusuk gigi. Nah itu boleh dipakai. Kupingnya juga sama, banyak kotorannya hampir ketempat dibersihin dan lain sebagainya. Pokoknya harus bersih, harus itu sesuatu yang menghalangi masuknya air. Juga ketika mandi junub itu nggak boleh ada yang menghalangi. Ya baik itu kotoran ya mata kita atau kotoran kuku kita atau kotoran kita sendiri itu juga nggak boleh dan nggak sah. Atau mungkin dia punya handicap atau penghalang seperti perban, nah itu harus dicopot. Nah, terutama nanti ketika dia posisi setelah dioperasi. Ketika dioperasi itu biasanya kan banyak bekas-bekas perban tuh. Nah itu juga harus dibersihkan dengan minyak. Kiranya nggak nempel bekas-bekas perban itu atau mungkin biasanya kan ada selotipnya tuh. Nah itu harus juga bersih. Nah maka setelah ini ya air kapur ini nanti adalah yang paling terakhir kita gunakan karena air kapur ini adalah diantaranya bisa mengawetkan si mayat dari cepatnya rusak. Jadi kalau ada orang kita pernah dengar itu istilah mumi di balsam, itu balsamnya dengan kapur ini. Jadi ini serangga semua insya Allah takut ya. Maka
barulah dia sebelum untuk masuk ke mandi adalah dia seperti layaknya sunnah ketika mandi junub, itu sunnahnya wudhu dulu. Jadi diwuduin dulu. Yang kita sering dengar amil itu kebanyakan dia salah. Dia seakan-akan orang yang masih hidup, ya kalau orang masih hidup kan biasanya wudhunya baru mau sholat, ya kan. Nah sedangkan orang yang sudah meninggal dia udah nggak sholat lagi. Maka wudhu itu adalah tahap yang paling pertama, paham? Jadi belum masuk mandi baru diwudukan dulu. Nah, maka kalau ada amil yang mewudukannya setelah dia mandi itu salah. Paham ya? Jadi mandi itu setelah wudhu. Jadi wudhu baru mandi. Jangan mandi dulu baru terakhir wudhu. Jadi kalau kalian mungkin melihat nanti yang memandikan itu biasanya seperti itu biasanya dia jadi amilnya itu karena turunan, bukan karena ilmu. Jadi banyak kita tahu ya kan, bapaknya tukang mandiin, anaknya sering ikut. Pokoknya saya ikutin bapak saya begini, nah itu salah ya. Jadi kalian yang berdasarkan ilmu itu tahapan pertama baru mandi. Nah wudhu begitu juga, maka diwudukan. Sama seperti urutannya orang yang hidup, dikumurin dulu. Cuma ketika dikumur-kumur, palanya itu nanti ditaikan sedikit. Biar apa? Nggak ketelan tuh air. Nah, jadi airnya itu kira-kira nanti dimasukkan juga nggak terlalu banyak. Kira-kira masuk ke mulut dibuang. Nah sebelum diwuduin biasanya disiwakin dulu. Cara siwakinnya nggak pakai kayu yang kita sering tahu tuh, kayu arok bukan. Tapi disiwakinnya itu oleh jari atau tangannya si amil tadi. Si pemandi itu membuat ya bahan sedikit yang digunakan untuk bersiwak. Jadi nanti dilipat jari telunjuknya, kemudian mulutnya si mayat dimasukin, ya, disiwakin. Baru setelah itu dia niatkan untuk kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, kemudian baru berwudu di wajah baru niat. Seperti itu sampai terakhir. Tangan kanan juga 3 kali, tangan kiri 3 kali, kemudian mengusap rambut, kepala, kemudian membasuh kaki 3 kali. Seperti itu. Jelas ya. Nah setelah itu baru masuk ke proses yang pertama, memandikan. Nah dalam memandikan ini maka perkaranya wajib ya, maka sunnah untuk diniatin dalam niatnya ya. Jadi perkaranya wajib, mandi itu perkaranya wajib, tapi sunnah di dalam meniatkan. Berbeda dengan wudhu perkaranya sunnah, tapi niatnya wajib. Jadi kalau niat mandi untuk si mayit itu sebenarnya hukumnya sunnah. Maka ketika mulai dari siram paling ujung kepala, rambut itu sunnah untuk diniatkan. Nawaitul gusla lirafil hadasil akbar anil mayyit lillahi ta'ala. Saya niat memandikan ya dari hadas besar dari si mayit karena Allah Ta'ala. Setelah itu posisinya ya dia memandikan dari sebelah kanan, sunnahnya sebelah kanan. Nah setelah itu masuk bagian sebelah kiri, baru kita balikin untuk berikutnya dari sebelah kanan, kemudian dari sebelah kiri. Jadi dihitungnya 1 kali mandi itu adalah dari ujung rambut sampai ujung kaki, kemudian dari bagian depan kanan, kemudian depan kiri, kemudian depan belakang kanan, belakang kiri, terakhir kaki, selesai. Itu baru apa? 1 kali basuhan. Berapa kali basuhan? Nah di sini sunnahnya itu 3 kali. Jadi 3 kali yang pertama adalah itu dicampur dengan air, ya, dengan sabun. Nah kemudian setelah itu baru disiram lagi sabun, disiram lagi sabun. Nah yang berikutnya itu disiram dengan air putih. Nah yang terakhir adalah air kapur. Air kapur 3 kali. Selesai gitu. Nah setelah selesai dia didiamkan, kemudian dia dilap sampai
sampai kering. Kenapa? Karena kalau posisi basah itu akan mempercepat ya rusaknya, lembabnya dari badannya, jadi benar kering. Nah setelah itu baru tahapan berikutnya kita dianjurkan untuk memberikan kain kafan yang terbaik untuk digunakan pakaian terakhirnya. Maka nanti teknis kafan pun juga hal sama. Kain kafan itu bagi laki-laki berapa lapis? 3, perempuan 5. 5 apa aja? 5 apa saja? Kalau laki-laki semuanya kafan 3 lapis, ya kan? Kalau perempuan 5 apa saja? Ya, jadi bagian lapisan itu 3 lapis. Itu adalah kain kafan. 1 lapisnya adalah itu gamis, 1 lapisnya adalah kerudung, gitu. Nah, jadi ada 5 lapis. Nah kemudian nanti perempuan itu sebetulnya sama, yang kita praktekin ini laki-laki. Nah perempuan juga sama. Nah kalian minimal harus tahu bagaimana cara memandikan. Siapa tahu nanti ketika di kampung kalian tidak ada amil, nah kalian terpaksa memandikan. Bang. Jadi jangan takut-takut memandikan, karena kalian itu ya suatu waktu juga bakal akan ditunjuk sebagai orang yang memandikan. Karena ini adalah hukumnya fardu kifayah. Kalau semuanya orang nggak ada yang memandikan, semua satu kampung dosa. Nah tahapan dalam membuka kafan, maka kain kafan ya, maka ketika itu yang pertama adalah bagian yang paling lebar. Jadi semakin mengerucut seperti piramid. Lapisan yang kedua lebih sedikit pendek ya. Nah yang ketiga maka lebih pendek. Nah, kenapa? Karena lapisan yang paling melekat dengan bajunya itulah yang nantinya kira-kira dia akan tertutup yang paling pertama, dan itu harus posisi semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki harus semuanya masuk badannya. Jangan sampai ke muka badan. Paham? Jadi kalau ke muka badannya itu makruh, walaupun boleh, karena lapisan kedua pasti akan menutupi, lapisan yang ketiga lebih sempurna menutupi. Dan yang dimasukkan yang pertama adalah apa? Bagian yang sebelah kiri. Jadi layaknya seperti sholat ya. Jadi lapisan yang pertama itu masuk ke dalam lipatannya itu bagian kiri. Setelah kiri baru kanan. Begitu juga yang kedua, kiri, kemudian kanan, kiri, kemudian kanan. Nah kemudian diikat. Berapa ada ikat? Tali pocongnya ada berapa? Tali ikatannya. Yang pertama itu posisi di atas kepala. Jadi semua ada 5 ya. Kepala, kemudian apa? Ya, ini pundak ke leher, ini pundak. Kemudian apa? Ya perut, sini, ya 3. Kemudian mana? Nah, di lutut 4, kemudian terakhir 5. Nah setelah selesai semua ya, sebelum dilipat itu ada bagian yang memang harus kita perhatikan, adalah 7 anggota yang mulia yang disuruh untuk dimuliakan oleh Allah, yaitu 7 anggota ketika sujud. Apa saja? Ya itu wajah ya, kemudian 2 telapak tangan, berarti 3 ya, kemudian dengkul ya, kemudian terakhir apa? Nah, itu telapak kaki yang bagian jari-jari paling dalam, itu yang harus dimuliakan. Maka dimuliakan dengan apa? Diberikan minyak wangi, kemudian diberikan apa lagi? Nah, kembang-kembang ya. Dan itu nanti ditutup dengan kapas, agar apa? Terus dia itu dimuliakan menghadap Allah. Karena anggota sujud kita itulah yang nanti sentral, yang kita terus akan muliakan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas sampai sini? Jelas ya. Nah setelah itu baru kita apa? Meletakkan dalam lipatan kain kafan di baris yang kedua itu kita taburkan minyak wangi, kita taburkan kembang dan lain sebagainya, agar lebih wangi dan lebih lama untuk busuknya si mayit ini gitu. Nah setelah selesai maka kita kembalikan ke tempat ya, yang siap untuk disolati. Nah disolati maka posisinya kalau laki-laki imam ada di mana? Ada di kepala ya. Kalau perempuan imamnya ada di perut ya, seperti ini ya. Maka setelah itu kita
kuburan. Jadi kuburan itu ada yang sifat tanahnya itu adalah apa? Gembur, ya, gembur. Ya seperti kayak pinggir laut, ya yang gampang longsor juga tuh, ke puncak ya misalkan atau tebing. Nah maka dalam hal ini disunahkan menggunakan cara syak, itu seperti model sungai. Jadi dibuat lubangnya itu di tengah. Kemudian pinggir sama pinggir itu untuk penutup nanti dinding arinya. Ya. Jadi dibikin seperti sungai gitu ya. Lubang kotak, nah kemudian dibalikan si mayit itu posisinya ke arah kiblat. Ya, jadi dihadapkan ke arah kiblat. Nah kalau di tanah yang padat di mana? Contoh tanah yang padat kayak di sini ya, tanahnya padat. Maka kalau tanah padat itu posisinya seperti liang lahat. Kalau liang landak, ya lubang landak tahu. Jadi kayak sepatu gitu bentuknya, gitu. Lurus, kemudian dicolok dikit paling bawah, dibentuk, ya. Kemudian ditarik ke atas. Paham ya? Nah nanti cara menaruh atau meletakkan dinding ari itu dimiringin baru. Dan ketika sudah sampai si mayit itu diletakkan, jangan sampai lupa semua tali yang tadinya sudah dijadikan sebagai pengikat itu dilepas, ya. Kemudian mukanya dibuka menghadap kiblat dan ini ditempelkan pipi dengan tanahnya. Makanya biasanya nanti untuk agar tidak kembali jadi belakang kiblat atau dia tidak posisi dalam ke kiblat, mengarah ke kiblat, maka dikasih bantalan itu. Ya, bantalan itu ada 7 tuh, di kepala, di pinggul sini, kemudian di belakang, ya bokong, kemudian di paha sampai di kaki. Tujuannya apa? Agar menjaga posisi mayit itu balik lagi. Jadi betul-betul dia menghadap kiblat. Nah kalau lupa menghadap kiblat, sudah dikubur, sudah ditutup, maka wajib digali lagi untuk dihadapkan ke kiblat. Jadi menghadap kiblat ketika menguburkan hukumnya wajib. Sampai sini jelas? Ya sudah, kita mulai ya dari cara mandikan biar kalian semuanya paham. Ayo, siapa yang mandi? Ini harus ada talinya nih, ya diikat di kendor. Jadi pertama kali nanti dibersihkan dulu belum masuk mandi. Jadi betul-betul semua ya siap untuk membersihkan. Sabun sama samponya nanti sini Cuk. Nah ini ember disiapkan, tujuannya satu. Yang ini air sabun, ya. Nanti yang ini air sampo. Tapi kalau sampo mah karena dikit kepalanya nggak terlalu banyak, nggak apa-apa, nggak usah pakai air. Ini diganti dengan air kembang plus air kapur. Nah, jadi ada air kapur dengan air kembang. Sabun Lifebuoy ini mencerah kulit anti ketombe. Sabun ini gue praktik gue ngeri gue. Kalau orang mati beneran gitu gue. Waduh, gue nggak darah kan. Lu kan takut darah. Gue juga beli. Ya, tahu ya lu beli. Gue nggak usah kalau pertama itu. Itu langsung lagi ya sih curi kelindes gitu. Gue yang ngeliatin sambil makan. Curi kelindes. Gue nggak sambil makan. Gue kan betul-betul kan atasnya itu ya. Nanti para bawa dari situ. Anjir. Terus disiwakin Bil. Iya, pakai tangannya itu. Pakai Rafael. Coba nembak apa? Siwakin coba pen. Ini sabunnya gimana anjir? Lu masuk ke dalam tangan dia. Iya, jadi kan gitu ada itu tuh. Kan masuk ke situnya. Enggak nempel ke lu. Kamu yang satu bentar, sini satu sama sambo. Nah yang pertama kamu mandiin biasa air mana? Nyalain dah. Air nyalain. Apa mau pakai ini aja biar nggak terlalu banyak ya? Ini apa ya? Sebenarnya sih air bentar bagusan yang ngalir, cuman nggak apa-apa udah. Ayo. Udah nggak usah. Talu. Ayo gimana? Siram ambil. Silakan setpalnya. Iya siramin dulu. Siramin dikit-dikit. Dari atas ya.
Dari pasnya Sat. Bi, langsung niat nih. Langsung niat. Enggak, taruh. Langsung niat gak? Langsung niat gak? Iya, Sat. Ini mau terbang, Cok. Mau terbang. Nah, apa? Yuk. Kena semua. Banyak kan kayak gitu. Apanya? Nah, sapu lidi no, protek. Dah. 3 kali. Nih, kamu masukin tangan kamu. Gini, tangan gini. Ini kamu siap. Silakin. Nggak masuk, Pak. Ngap. Maaf. Bang, kamu depan belakang. Dia, tangan lu keluarin deh, tangannya. Ambil keluarin. Iya. Good. Dan jari-jarinya, kuku-kukunya dibersihkan. Aduh, air sepi. Pelan-pelan, Pi. Pelan-pelan. Menggeli ya? Enggak, itu ada jarbon. Aduh. Tantang. Tadi ya cantengan. Mana? Ya, dari tangan dan jari kakinya, kuku-kukunya Pelan-pelan, Pi. dibersihkan dan giginya dibersihkan dengan siwak. Tangan sebelah lagi. Nah setelah ini udah ngapain udah selesai ya. Nah sekarang kita cebokin. Ya. Ayo coba. Sini selang. Pelan-pelan. Nah kamu posisi selang itu ada dari bawah. Dari bawah sini bang. Sini, coba. Masuk sedikit dah. Nah ini masih kurang banyak nih bang. Nih bawah sini. Nah kamu sambil atasnya kamu kira-kira selang. Tangan kamu mana? Dan Pak. Pala-pala sekalian. Sabun di dalam. Kemudian diikat. Dan lalu airnya kecilin airnya. Airnya kecilin. Biar nggak banjir. Dah, kamu basahin dulu, Bang. Cup, tangan kamu basahin dulu. Dah, kamu masukin ke bawah. Dari bawah. Mana, Pak? Gimana, Sat? Ya, ini posisi setengah. Nah, miring. Bener, Bis. Ini salah nih kamu tadi, kesian dia. Bentar dulu. Kejauhan, Sat. Iya, kejauhan. Orang yang kecil. Nah, dah. Ini setengah gini nih. Nah, gitu. Pegang kamu. Nah, kamu bagian ini pegang. Nah, dari belakang nih, semprot, masukin dari bawah. Nah, terus cebokin. Nah, posisi seperti ini pasti, dengerin. Posisi seperti ini pasti bau. Ya, semua jangan ngeliat. Sini. Gila lu. Jadi agak awal terus. Mancok. Jadi posisi seperti ini hampir semua namanya kotoran masih bau. Ya. Dan kita yang ngambil ini mandiin nggak boleh. Jadi kita justru posisinya itu harus menyembunyikan ya, kotoran-kotoran ini. Maka dalam posisi seperti ini kita digunakan untuk menyalakan dahulu. Ya, bakar dahulu biar wangi. Nah, maka kotoran itu akan keluar semua. Ya.
poin keluar. Dan semua orang pasti diangkat gitu. habis makan sama seperti binatang ya kan. Ketika di belakang Gue jadi banyak tersiksa. keluar kotoran. Nah ini juga sama. Nah setelah selesai, udah gitu. Setelah selesai memandikan, menyebutkan, maka barulah proses berikutnya. Nah, lepas lagi. Lepas lagi. Nah sekarang baru kita masuk tahap berikutnya itu tahap berikutnya adalah mewudukan. Kita mewudukan ya, kita wudhukan. Buka. Udah, tidur lagi. Airnya matiin dulu, bentar. Kecilin. Kecilin. Kelihatan nggak? Enggak. Nah ini harus bersih ya. Jadi semua tuh kotorannya tuh dibuang, udah bersih, jangan ada kotoran biar nggak nyiprat, dibersihin tuh semua. Tuh bersih. Setelah itu baru diwudukan. Ayo Jok, sini wuduin. Kamu wuduin. Nah, diwudu. Taruh dulu ya. Wuduin. Ayo. Nah, dari mulai kumur-kumur mulutnya. Siwakin lagi, tangan masukin lagi ke mulutnya. Sarung tangan tadi mana? Udah nggak apa-apa pakai tangan aja, kelamaan. Masukin, nah siwakin, sunahnya siwak dulu. Nah niat ya. Lu pakai tangan tuh. Ya. Ya. Kena kuping. Kena kuping. Dah sekarang masukin ke kumur. Cara kumur gimana? Ini angkat, tahu palanya diangkat. Yuk, jangan banyak dikit palanya. Nah. Coba tangan kamu masukin. Nah, diam. Kamu diam dulu. Tahan kamu. Mana airnya? Nah, setelah itu baru dibuang ke kiri. Bekokin. Nah, gitu. Buang lagi, kasihin lagi 3 kali. Bekokin lagi ke kiri. Lagi terus kiri. Udah kamu diam aja. Nah, udah selesai ya. Setelah itu berarti hidungnya gimana? Masukin juga sama. Masukin ke dalamnya. Bolongannya. Masukin. Nah. Dah. Nah, habis itu baru tangan dulu. Nah, baru tangannya semua. Ini benerin apa? Tangannya keluarin. Dah. Kali badan gua. Nah, setelah itu baru mukanya ya. Nawa itu wudu, niatin kamu. Mukanya di ini. Nah, nawa itu wudu. Iya, tangan diam. Hasil asgori anil mayyit adam. Kayak siram. 3 kali. 1 lagi 2 3. Udah baru tangan. Kanan dulu kanan. Kelihatan. Enggak, ini gua alingin. Ini kelihatan, Cok. Kanan. Gua alingin nih tangan lu kayak gini. Kasih ikut. Nah, ini enggak. Nah, awas. Iya, bener enggak, so. Tangan kanan, kiri, terus 3 kali dah. Kiri sekarang. Kiri sekarang. Ini angkat enggak bakal kelihatan. Kita nih. Angkat. Sikitnya angkat dulu. Lama. Aduh. Coba lu aja sih gue malu sih gua. Sat yang jadi ama enggak usah ucup sat. Cakul. Terus. Sini biar pada tahu Imam. Ya. Itu tangan gitu kan rambut ada. Iya. Itu dulu masuk dulu. Ini enggak kali ini. Ayo dah, cepet lagi sekarang. 3 kali. Asik diwuduin. Ya, ini kan. Baca Daud. Membersihkan kotoran. Nah, setelah itu apa? Apa yang kedua? Memandikan. Nah, sekarang baru memandikan. Ayo, cara memandikan adalah pakai lagi itu. Kayak tadi. Masukin sabun. Karena
yang pertama ini sabun, maka juga sama, dia harus pakai sabun dulu. Gitu saja. Ini sebenarnya udah ganti ya, itu karena tadi kena kotoran. Jadi ganti sarung tangan yang kedua, yang bersih, yang baru. Akhirnya bukan tadi kotorannya semuanya sudah ini ya, sekarang ganti yang baru. Nah, sekarang dari kepala, niatin kepala. Nawa itu muslah surah hadasil akbari anil mayyit lillahi ta'ala. Surah yang Itu kan? Iya kan? pelan-pelan. Sabunnya dibuka cuk. Dibaca dulu. Samponya mana? Pakai sampo nggak? Pakai sampo. Ucup lagi pintu. Mandi cowboy. Jadi sebenarnya niatnya itu udah nggak wajib ya, karena perkaranya sudah wajib. Kamu udah gede lah. Dan sekarang tangannya Sabun. enak mengambil Ya kali gua main juga gini. Nah, jadi gitu kalau jadi gini tuh. sekarang tangannya ya. Kasih lagi. Tangan bisa gini, semua bisa gini 3 kali. Tangan sabunin, tangannya keluarin dulu. Nah, aja begitu. Kopi. Yang beli, itu masukin tangan. Masukin lagi. Beri. Sudah selesai. Lanjut. Berikutnya. Jadi kalau memandikan ini sebetulnya nggak boleh ada yang masuk ya. Jadi cukup yang memandikan, nggak boleh. Karena seperti layaknya orang hidup ketika ya, di kamar mandi ada yang ngintip kan malu. Nah, mayit ini juga sama, dia malu ya, dia orang lain. Jadi betul-betul cari tempat yang betul-betul privasi. Yang wajib ya. Ya, Wajib jangan sholat. Iya kan? nggak boleh dimana-mana. Jadi malu ya. Dia katanya orang masih di tengah kita. Dia yang sangat mulia melakukannya. Nah ini setelah tangan maka masukin lagi ke sebelah kiri punggungnya. Jadi habis tangan kanan, tangan semua baru kiri. Sebetulnya nanti kalau pakai sabun itu cara jelasnya itu tangan, kemudian kiri dia tadi, kemudian kita balik. Kemudian sekarang dari sabun dulu, setelah itu baru kamu balik badan. Nah kalau sebelah kanan, ya mau di sebelah kanan, kamu pindah sebelah kiri. Saya mandi di sini ambilnya. Beri sini. Posisi 2, kamu di sini masih ke kanan. Nih begini, tangannya ke atas. Nih, kamu tangannya di atas enggak di atas? Oh, di sana. Kaki. Satu lagi. Nah, gitu. Angkat. Tangan kamu 2 di sini. Nah, gitu pegangnya. Jadi punggungnya kamu ini kasih sabun. Cepetan Jeb, jangan lama udah. Dah. Sana. Yang lagi dulu. Kalau kakinya ini semua, kalau kakinya ini. Ya bersih. Dulu duduk. Kanan lu cuk, kanan lu. Jangan gitu Pak. Dah. Sekarang balik lagi, kamu muter. Kamu sebelah sana, gantian. Angkatnya kayak tadi ya, kamu bawa. Benar, tangannya dulunya, nah gitu, yang sopan. Kamu segeser. Sampunya berapa tuh? Sampunya. Mandi bang kita. Nih kiri. Dan bisa ya. Iya, setelah itu baru dibandingkan pakai bilas. Bilas, kamu bagi bilas mana?
kelihatan. Ini Pak dari mana? Dari sekolah. Besar palanya. Ini jelas. Ini dari sini. Terus. Kena kuping. Main kagak ada yang kayak gitu. Kena kuping. Jangan disiram. Tutupin kuping gua, Pak. Tutupin kuping. Tangan, iya badan. Masuk. Susah dari sini. Ini gue lepas dulu. Dan ini lepasan. Lepas. Ya, lepas. Lepas pipi. Lepas. Ini yang mengangkat hadas itu adalah air bersih. Ini air yang inilah yang mengangkat hadasnya. Kalau tadi baru membersihkan. Karena kita mau menunjukkan begitu juga. Jadi ketika kita posisi minyak itu harus air yang bersih. Ya. Baru campur sabun normal. Jadi kalau air yang berubah dengan campur dengan sabun, mandi yang kalian basah. Paham ya? Nah, anggap saja ini 3 kali, ya, 3 kali. Nah, setelah ini itu adalah kita ngambil yang tahapan berikutnya dengan campuran air kembang. Nggak usah, jangan kepanasan. Nah, karena ini air kapur itu bahaya ya kalau berbuat hidup di dalam kampung nanti bisa menyebabkan hipertensi itu bahaya. Makanya kalau ya puasa begitu dia minum air kapur. Buat orang mandiri sama sama kalau minum air kapur. Nah, ini maksudnya siram. Terakhir 3 kali kamu tuh dari atas ke atas. Airnya mati dulu coba. Air mati. Dari atas kepala sambil tangan kamu gitu besar. Nah dulu. Siram air kapur. Nah, yang kepada ini ya air kembang air kapur terus. Nah, lagi ambil lagi airnya. Ya 3 kali semua. Jadi 3 kali kayak tadi. Dari depan terus kanan dulu. Kamu nyerang kanan. Habis itu kiri dari atas lagi. Terus sampai sana terus kakinya. Nah siram. Caranya kiri. Dia udah siap sebelum tobat. Kami balik kanan. Ya tadi gimana? Kamu pindah sini bang. Kamu dulu. Belakangnya siram lagi. Kelihatan enggak? Siram dari atas. Enggak, apaan sih dia? Kagak Nabil. Udah sekali aja 3 kali. Udah sekali ya. Udah cup pindah dulu cup. Pindah dulu. Pindah lagi, kamu pindah. Anggap aja udah 3 kali ya. Ini Dik. Jadi ini dilakukan 3 kali sama kayak tadi. Nah, maka kalau sudah selesai ini posisi dia wangi dengan ganti lagi. Jadi sarung yang kering. Udah rapi nih selesai. Sebenarnya tadi itu di 3 kali 3 berarti 9 kali dia kena siram air, cuman karena ini kita anggap aja ini cukup ya sekarang ganti biasanya kita
Maka cara melucutinya gimana? Nah, ini sempat dengar ya, Pak. Pegang. Jadi posisinya ini ditutup dulu gini nih. Tutup. Nah nanti ada yang narik dari sini. Kamu narik. Nah, pegang dan tarik. Jangan dibuka. Tarik aja. Ini naikin, Nah, tarik. Dah. Kamu lepas itu ganti. Lepas ya, lepas. Ya, lepas. Enggak. Yang lu pegang. Ya, Ya begini. Lepas. Kamu lepas. Ganti yang ini. Lepas. Nah, gitu. Disulap. Dah. Udah tarik. Bisa tarik. Tuh. Jadi posisi betul-betul nggak boleh kelihatan aurat ya. Jadi benar-benar rapi. Begitu caranya. Ya, jangan dibuka langsung dilucutin gitu enggak. Udah selesai. Sama itu begitu, Cuk. Nah, ini udah bersih nih, udah mandi, posisi ya, udah kering, anggap aja udah kering. Nah, maka tahapan berikutnya kita akan menyiapkan kain kafannya ya. Dah sekarang kamu ganti baju dah, pindah sana. Masih ganti sarung ini, pakai sana. Masa caranya itu? Dah sekarang ke masjid sana, ke masjid. Bawa sana. Bisa nggak? Dah, yuk. Dah. Bisa. Lagunya pan. Oh. Haleluya. Enggak. DJ kita dulu. Panjang umur. Ngomong panjang umurnya ke jenazahnya ya? Lu gua nggak ini angkat. Salah gua. Ini pakai baju begitu. Aduh. Ambil baju gua dong. Lebih. Ini berarti di tanung ya? Nanti. Ini kayak beneran, Cok. Ya Allah. Salah buka sini, Gus. Ini bur. Gus pakai baju dulu. Enggak usah. Mayat pakai baju. Iya, banting. Ya Allah nanti. Gue mau pakai baju dulu. Kalau ya, Bebe, lai lo di sana ya? Lebih. Iya, malah bangun dia. Sang anjing. Maka nanti cara mengukurnya mayit itu dilebihkan. Misalkan tinggi si mayit itu 170 biasa. Kita bagi tiga ya. Nih, ganti gunting. Gunting ya, kasihan. Kamu pakai gunting. Tingkat panjangnya di. Panjang. Semua sama segitu ntar ya. Harga berapa? 25-an. Atau lagi nih? Thank you. Nah, lagi samain panjangnya. Kasih tanda dulu, kasih tanda. Udah. Ayo lagi. Balik. Oke. Nah dari tiga ini maka ya kita mengambil untuk bagian tali pocong ya. Maka posisinya yang kita ambil adalah yang paling atas, yang pendek. Ini tiga, coba dibuka dulu. Dibuka lebar bang. Nah taruh sini di bawah. Ya sini. Nah terus tarik. Lagi ditumpuk. Nah ini dari sini kita ambil kanan sama kiri. Mana? Gunting. Ini kita ambil kanan sama kiri ya. Sini ambil satu. Tarik. Nih.
Nah, tarik. Terus. Buat apa? Tadi nanya lagi. Oke, terus jangan ambil lagi. Nah, kalau sini itu kamu jejerin lagi. Kamu jejerin, lurusin ke situ. Nah, untuk ini berarti ngambil 3. Itu baru dapat berapa? 2. Coba lagi, ambil lagi. Tiga lagi ya. Nah, tarik. Tarik lagi. Tarik lagi. Yuk. Kecil. Oke, ini setelah selesai ini kita taruh dulu. Maka kita membagi tali pocong paling bawah. Bikin 5. Kira-kira aja nggak apa-apa. Bikin 5. Atas kepala. Iya. Ini bagian pundak. Gotong kaki sana kaki. Enggak kepanjangan. Dekat-dekatin lagi. Sinian. Nah, ini kita angkat. Nah, kita angkat. Nah ini deh. Oke, nah udah selesai. Maka yang paling menempel nanti ya adalah bagian berikutnya. Ini gamis. Nah ini gamis, ya ini gamisnya nih. Mau laki mau perempuan sama. Caranya gimana? Begini. Ini nanti dilipat, dibagi 2 ya. Sebenarnya nutupin. Mana gunting mana? Nah kita kasih lubang buat palanya. Bikin lubang. Gini ya cara bikinnya ya, tinggal ditarik aja. Nah, ini gamisnya. Jadi nanti cara naruhnya begini. Ini bagian pala, nanti main. Taruh sini. Jadi nanti begitu palanya masuk situ. Kebalik. Nanti dia balik. Gini. Sini. Ini di luar ini. Nanti dia balik. Nah, nanti tinggal tarik. Sebenarnya kurang panjang, harus bagi 2. Dua-duanya dapat. Gitu. Cuma nggak apa-apa deh. Nah kalau perempuan udah tinggal ini ya, tambahnya perempuan ini, tambahnya tambahan.
Ini tambahan doang ini kalau anak kecil. Nah ini buat menutupi kemaluannya ya. Adanya di sini. Ya, ini buat pempas. Ya, double XL. Oke. Dah, setelah selesai, maka apa yang kita lakukan? Kita mempersiapkan yaitu tentang penutup yang digunakan untuk anggota sujud tadi yang 7. Mana itunya? Beli gak? Kapas. Apa sih kapas? Kok kapasnya kapas ginian? Yang lebar nggak beli? Itu beli juga ya? 10.000 ya? Iya. Beli di mana ini? Dari Saya harus pakai satu. Muat nggak nih? Kurang banyak. Nggak apa dah. Dan ini kapas kita bikin 7 ya. Banyak. Kita bikin 7 ya. Ini buat muka, bentar ya, hitung 7, bikin 7. Dikit bentar ini, kurang. Ini nggak apa, digitin aja lah, syarat aja. Muka lebar. Yang penting muka lebar nih. Berapa tuh? Ayo berapa? Oke, jadi campurin ini. Kasih. Kalau ditaburin nggak usah ditaburin ya. Masih itu ntar bisa biar tahun depan bisa dipakai. Ini lagi satu lagi buat buka. Kasih satu aja nih. Bikin satunya buka. Ini tadi nih cuman kalau dipakai bau banget. Ya oke ya, ini sudah setuju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang milati Rasulillah. Dah, ayo. Angkat. Pelan-pelan. Main depan Pak Ustaz. Pelan-pelan. Ayo, taruh mundur. Diangkat. Sakit tuh. Main depan Pak Ustaz. Sini, pelan-pelan. Ya, dah. Dah, masuk. Up, turun dah. Nah, maka yang kita ini dan minggirin deh. Kalau berjalan. Nah, ini diambil gini ya, pempesnya. Sebenarnya ini juga bokongnya dikasih kapnya. Terus, lu kamu urusin aja. Dah, ini popok, ini gamis. Ada. Nah, tapi sebelum ini kita kasih yang tadi, angkat lagi. Kali nyoba dulu. Nah, ya, kita masukin ininya dari tangan dulu.
Cara nutupnya gimana nih pakai ini ya? Tangan, nah yang gini ya tutup. Pegang. Pas. Satu lagi, taruh sini ada dim. Ini nggak harus kenceng, Sat. Hah? Nggak harus. Nggak harus. Pegangin lagi. Awas. Oke. Itu diangkat kakinya. Iyalah, masukin, angkat. Dah. Lagi. Itu. Dah. Nah, setelah ini ditutup, maka kita bedakin. Ya, bagus ini buat kesehatan. Kening-kening. Nah, ini dandanin mukanya. Diam-diam. Ini kamu dandanin. Cocok-cocok mukanya dibedakin dikit-dikit. Dirapiin kan. Bisa jadi rapi kamu. Ucup nggak bener, Sat. Jadi lu diem. Kamu udah aja. Merem biar nggak ini. Pelan-pelan. Terus. Oke, terus mukanya. Ini apa nih? Bedah gitu. Ini. Enggak deh dulu. Ini dulu baru ini, Sat. Enggak apa-apa. Pakainya ini pakai aja nih. Udah itu terus lagi pakainya. Leher dong. Terus sampai putih, sampai bersih. Kemong terus sampai kayak ya pakai Tangan. Jangan. bisa pelan-pelan pelan-pelan ditaruh aja. Nah ya gitu. Sudah Tuhan. Sampai seperti mau anak stop. Entar itu rotan lucu. Rotan lucu. Kalau main rambut tuh. Jangan lehernya, dah cocok-cocok aja, jangan pisap-pisap. Nah ya gitu, lanjut tetap. Lu minjem bil.
Bisa. Tapi jangan gede-gede terlalu muat. Pakai ini. Di atas bang. Ntar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kan udah gini gua. Dan lagi, colokannya mana? Coba tuh. Jangan grogi lah, biasa aja. Rasulullah. Langsung. Lagi. Ini bilang salah. Oh Muhammadu Rasulullah gitu. Rasul. Tutup Jim, ini. Lupakan cukup. Tutupnya. Nah, dulu sini. Nah, ini udah rapi ya. Sebelum rapi, Nah, setelah mayat dihias, maka ya pastinya kita menutup semua bagian kecuali lagi bagian lengkapnya. Ya. Dan ini posisinya sebetulnya kurang mundur nih, ya. Mundur lagi Pak. Nah, oke tadi ya. Posisinya kita tutup. Kamu tangan posisi begini posisinya ke atas. Sedekap kayak salat, sedekap kayak salat. Mata gue mata Makanya kita fokus yang kanan dulu ya. itu Nah, kiri. Nih. Kamu dapat. Masukin terus ke bawah badannya. Lagi. Nah, jangan sampai lepas. Selamat sudah dipanggil Tuhan. Harus kenceng. Angkat lagi, angkat ininya. Terus.
balik. Rongga-rongga dimasukin ya, karena ini masih napas. Nih, jadi dimasukin ya. Kemudian terakhir, kalau udah selesai ditutup mukanya. Tutup ya, jangan tutup kesian ya. Nah sekarang udah terakhir, baru kita tutup lagi. Kiri dulu, kiri mana tadi? Kiri, udah. Kiri. Baik kita selesai, beneran. Iya, diikat. Nggak ada stres. Nanti dibuka aja. Pegang ini Jok. Pending saja. Iya. Jadi kita kayak tali sponsor. Iya. Kayak tali sepatu jangan kencang. Ini terakhirnya kita sholatnya sebelum Langsung dulu lah. Setelah ini kita baca ya, semua zikiran yang di dalam salatnya. Dimulai dari itu nanti baca semua, ikutin. Alhamdulillahnya bareng. Terima kasih.